Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Setidaknya ada 4 bagian rumah yang paling sering ditempati oleh makhluk halus. Bagian mana saja? Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang bagian rumah mana saja yang paling sering ditempati oleh makhluk halus. Banyak orang berpikir bahwa hantu atau makhluk halus hanya menempati tempat-tempat yang sepi saja, tempat-tempat yang kurang terawat, tempat angker, tempat yang pernah menjadi lokasi pembunuhan. Padahal tidak jarang mereka ada di sekitar kita, di rumah yang masih terawat dan masih berpenghuni. Setidaknya ada 4 bagian rumah yang paling sering ditempati oleh makhluk halus. Bagian mana saja? Langsung saja kita ke yang pertama adalah toilet. Sudah menjadi pengetahuan umum rasanya bahwa toilet atau kamar mandi bahkan merupakan tempat yang paling banyak dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Bukan hanya di rumah tinggal saja, tetapi di bangunan-bangunan sekolah pun juga demikian. Karena itulah toilet ada baiknya diberikan penerangan yang baik serta dibersihkan dengan baik pula. Bagian yang kedua yang paling sering dihuni oleh makhluk halus adalah gudang. Alasan pertama adalah karena gudang memang seringkali tidak terurus, hanya dijadikan sebagai tempat untuk menumpuk perkakas saja dan barang yang sudah tidak terpakai lagi, sehingga suasana menjadi kurang terawat, penuh dengan debu dan barang-barang lama yang kemungkinan besar sudah rusak. Terlebih lagi bila posisi gudang ini terletak di pojok belakang rumah. Jadi jangan heran bila Anda kerap mendengarkan suara-suara aneh dari gudang tersebut. Karena bagaimanapun tempat atau ruangan yang jarang dijamah pasti hawanya akan berbeda dibandingkan dengan ruang keluarga yang setiap ada orangnya. Selanjutnya bagian rumah ketiga adalah sering dijadikan tempat mangkal oleh para hantu adalah dapur. Apalagi bagi Anda yang memiliki kebiasaan buruk menyisakan makanan. Jadi ketika makanan tidak habis lalu sisanya tidak dibereskan dan hanya ditinggalkan begitu saja di atas meja, tidak sedikit makhluk halus yang berpikir bahwa Anda sengaja meninggalkan sisa makanan itu untuknya. Dan dia akan terus-menerus datang bila Anda tetap memiliki kebiasaan yang sama. Kemudian yang terakhir, selain toilet, dapur, dan gudang, bagian dari rumah yang sering disantroni makhluk halus adalah kamar tidur. Itulah mengapa ada banyak kisah atau cerita tentang mereka yang melihat akan hantu di kamarnya sendiri, terutama di kolong tempat tidur atau dalam lemari yang bersuara aneh. Nah, apa yang saya sampaikan ini tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menjadikan Anda was-was atau paranoid, tapi justru diharapkan bahwa dengan mengetahui wawasan kecil ini, kita harus lebih bisa merawat kediaman diri sendiri. Ruangan jangan sampai berdebu, berantakan, atau bahkan tidak terawat sama sekali. Kalaupun jarang dipakai, berikanlah penerangan dan sirkulasi udara yang baik. Dapur harus selalu bersih. Jangan biasa menyisakan makanan dan menyia-nyiakan makanan. Demikian halnya dengan kamar tidur dan kamar mandi di rumah Anda. Kediaman yang terawat tentu akan membuat penghuninya lebih nyaman dan kerasan. Akhir kata kurang lebihnya demikian yang dapat saya sampaikan seputar ruangan mana saja yang ada di dalam rumah yang paling sering ditempati oleh makhluk halus. Semoga menjadikan wawasan untuk diri Anda sendiri. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.